Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Bapak Ibu dan Saudara rasakan dan alami dalam kehidupan Bapak Ibu dan Saudara. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai firman Tuhan berkenaan dengan mewaspadai kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Karena banyak sekali, hampir semua orang hidup di dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Nah, kehidupan yang berpusat pada sendiri ini tidak berkenan kepada Allah. Kita akan belajar firman Tuhan mewaspadai kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Realitas iman kita adalah kehidupan yang berpusat kepada Allah selama-lamanya. Orang yang beriman adalah orang yang memusatkan hidupnya kepada Allah dalam sepanjang sejarah kehidupannya. Nah, mengapa kehidupan yang berpusat pada diri sendiri perlu kita waspadai? Karena yang pertama, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri ada realitas dosa. Orang yang berpusat pada diri sendiri itu berarti orang yang sudah berdosa. Orang yang hidup di dalam dosa. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara, iblis pada mulanya adalah ciptaan Allah yang baik. Ciptaan Allah yang tidak ada dosa. Tetapi karena keinginannya, dia tidak mau hidup di bawah kuasa Allah, otoritas Allah. Dia memiliki keinginan untuk hidup berpusat pada diri sendiri. Semua ciptaan Allah ingin supaya tunduk, takluk di bawah kuasa si setan. Sehingga dengan demikian setan menggantikan kehidupannya yang berpusat kepada Allah menjadi kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Kita bisa melihat semua itu di dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai dengan 15. Bagaimana setan memiliki keinginan untuk menyamai Tuhan Allah. Dan akhirnya setan oleh kuasa Allah jatuh pada tempat yang paling dalam, yaitu alam kubur, dunia orang mati. Setan tidak bisa melawan Allah. Oleh karena itu, setan berusaha mempengaruhi keluarga Allah, yaitu manusia, supaya manusia melawan Allah. Setan menggunakan manusia untuk melawan Allah. Dan manusia yang pertama dibujuk oleh setan melalui ular. Setan menggunakan ular untuk mempengaruhi manusia, supaya manusia memiliki keinginan di dalam hatinya untuk ingin menjadi seperti Allah, yaitu ingin mengetahui, memiliki pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mari kita membuka di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula
Pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, setan menggunakan manusia untuk melawan Allah. Manusia dipengaruhi untuk menjadi sama seperti Allah, mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, di balik kehidupan yang ingin berpusat pada diri sendiri, ada dosa. Itulah dosa sebenarnya. Kehidupan dosa adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Ketika kita berpusat pada diri sendiri, itu berarti kita sedang jatuh dalam dosa. Ketika kita memikirkan kepentingan, tujuan, dan kehendak kita, itu berarti kita jatuh ke dalam dosa. Hakikat dosa adalah hidup dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semua manusia ingin semua kemauannya, keinginannya, kehendaknya terjadi atas hidupnya. Semua manusia ingin berpusat pada diri sendiri. Nah, ketika kita mengikuti jalan hidup kita, kita sebenarnya sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi Allah, sumber kasih karunia, mengasihi kita, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita akan membuka di dalam kitab Yeremia, kitab Yesaya maksud saya. Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-6. Yesaya 53 ayat 6, bahwa kita semua, masing-masing kita mengikuti jalan kita. Yesaya 53 ayat yang ke-6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan Allah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, itulah hakikat manusia yang ingin hidup mengikuti jalannya sendiri, bukan jalan Tuhan, bukan tujuan Tuhan, bukan kehendak Tuhan, tetapi ingin hidup di dalam tujuannya sendiri. Nah, itu adalah sebuah kejahatan di mata Tuhan. Tetapi kejahatan kita telah ditimpakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus menggantikan kita, memikul dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, walaupun kita banyak melakukan pengorbanan, banyak melakukan perbuatan baik, banyak melakukan ritual keagamaan, rajin pergi ke gereja, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, tetapi kalau kita masih hidup menuruti keinginan kita sendiri, hidup di dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, maka sebenarnya itu tidak berkenan kepada Allah. Itu merupakan kekejian dan penipuan di hadapan Tuhan. Yeremia pasal yang ke-6, Yeremia pasal yang ke-6 ayat yang ke-20 dikatakan demikian. Apakah gunanya bagi kamu? Kamu bawa kemenyan dari Sheba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh. Aku tidak berkenan kepada kurban-kurban bakaranmu dan kurban-kurban sembelihanmu. Tidak menyenangkan hatiku. Ya, percuma pengorbanan itu kalau kita tidak hidup di dalam kehidupan yang berpusat kepada Allah. Itu merupakan satu kesia-siaan. Di dalam Yeremia pasal 7 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka
mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Kehidupan yang tidak berpusat kepada Allah, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, seperti kita membelakangi Allah. Membelakangi Allah. Sungguh kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Jadi kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, hakikatnya adalah kehidupan yang berdosa, kehidupan yang tidak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri patut kita waspadai. Jangan sampai kita hidup berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat kepada Allah. Karena kehidupan yang berpusat pada diri sendiri adalah kehidupan dalam dosa. Mengapa kita perlu waspada terhadap kehidupan yang berpusat pada diri sendiri? Yang kedua adalah kehidupan yang berpusat pada diri sendiri berkaitan erat dengan dunia dan berkaitan erat dengan setan. Yang pertama, kehidupan yang berpusat pada diri sendiri adalah kehidupan yang erat kaitannya dengan dunia. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Ada 3 ciri kehidupan yang belum atau tidak percaya kepada Tuhan, atau kehidupan yang tidak diserahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Ada 3 hal kehidupan yang tidak berpusat kepada Allah. 3 hal itu adalah kehidupan yang mengikuti jalan dunia, kehidupan yang menaati penguasa kerajaan angkasa, kehidupan di dalam hawa nafsu dan kehendak daging. Jadi intinya kehidupan yang berpusat pada diri sendiri adalah kehidupan yang duniawi. Kehidupan yang duniawi. Dengan demikian dunia, setan, dan kehidupan yang berpusat pada diri sendiri saling terkait satu dengan yang lain. Karena kehidupan yang berpusat pada diri sendiri adalah kehidupan dunia. Kehidupan yang menuruti hawa nafsu. Kehidupan yang mengikuti cara-cara dunia. Kehidupan yang berpusat pada diri sendiri sama dengan kehidupan yang dihidupi oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kehidupan yang duniawi. Nah, kita perlu waspada terhadap kehidupan yang demikian, karena di balik kehidupan yang berpusat pada diri sendiri selalu ada setan. Di balik kehidupan yang berpusat pada diri sendiri selalu ada setan. Waspada. Sebenarnya awal dari kehidupan yang berpusat pada diri sendiri adalah setan. Setanlah yang mengawali kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Di balik kejatuhan Adam dan Hawa ada setan yang mempengaruhi sehingga Adam dan Hawa menjalani kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Nah, kita dapat mengerti, memahami kehidupan yang berpusat pada diri sendiri, ada setan di baliknya. Kita dapat melihat bagaimana suatu contoh kehidupan yang dijalani oleh Daud. Bapak, Ibu, dan Saudara, selain Daud juga kita dapat melihat kehidupan yang dijalani oleh Petrus. Ya, kita akan melihat 2 tokoh ini bagaimana mereka berpusat pada diri sendiri dan siapa di balik kehidupannya yang berpusat pada diri sendiri. Daud hidup dengan Allah yang menjadi kota bentengnya dan tempat pengungsiannya adalah Allah. Kita akan melihat bagaimana Daud hidup mengandalkan Tuhan, hidup berpusat pada Tuhan. Tapi kemudian dia berbalik, hidup
berpusat pada pemikirannya, pada cara-caranya. Kita melihat di dalam Mazmur 18 ayat yang kedua. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan. Maaf saya 18, Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Tuhan kekuatan dari Daud. Tetapi ketika bangsanya menjadi kaya dan kuat, Daud bergeser. Kehidupannya ketika dia belum menjadi siapa-siapa, masih hidup, belum menjadi penguasa, belum menjadi raja, masih jadi gembala, masih hidup bersama Isai ayahnya, Allah adalah kekuatannya. Allah adalah yang diandalkan dalam hidupnya. Dengan demikian ia berpusat pada Allah di dalam hidupnya. Tetapi ketika dia menjadi raja dan kerajaannya menjadi kuat, tentaranya besar, Daud berubah. Dia hidup berpusat kepada akal pikirannya. Dia hidup di dalam dosa. Dia menghitung pasukannya. Dengan demikian mengandalkan pasukannya. Kekuatannya bukan lagi Allah, tetapi kekuatannya bala tentaranya, rakyatnya. Mari kita melihat dalam 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. 1 Tawarik pasal 21 ayat 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Ada iblis di balik Daud menghitung rakyatnya ketika dia akan berperang, ketika dia akan menghadapi musuh. Dia menghitung rakyatnya, menghitung tentaranya. Kekuatannya bukan Allah, tidak lagi mengandalkan Allah, tetapi mengandalkan kekuatan tentara. Jadi ada setan di balik kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Mari kita melihat di dalam Perjanjian Baru bagaimana Petrus menjalani kehidupan dan ada satu dosa yang dia lakukan, dan di balik dosa itu ada setan. Di balik keinginan, kemauan ada setan. Di dalam Matius pasal 16 ayat 21 sampai dengan 23. Matius 16 21 sampai dengan 23. Kita akan baca. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Tuhan Yesus menegur Petrus, "Enyala iblis," karena Petrus memikirkan pikirannya, mengatakan apa yang ada di dalam pikirannya. Ada setan, ada iblis di balik pemikiran. Jadi bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara?
untuk tidak terjatuh dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Kita sudah membaca di dalam firman Tuhan kehidupan Daud dan juga kehidupan Petrus yang jatuh dalam kehidupan yang berpusat pada diri sendiri dengan tindakan yang dilakukan mereka. Karena di balik kehidupan yang berpusat pada diri sendiri selalu ada setan. Ini berarti berkenaan dengan alam spiritual, yaitu kehidupan jasmani atau kehidupan daging yang dikuasai oleh roh yang jahat. Kehidupan kedagingan yang pada hakikatnya dikuasai oleh roh jahat. Untuk mengatasi hal ini, untuk mengatasinya, kita harus hidup dengan dikuasai oleh Roh Kudus, tidak dikuasai oleh roh jahat. Bagaimana kita harus hidup dikuasai oleh Roh Kudus? Pada kesempatan yang akan datang, kita akan belajar bagaimana hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, nantikan kesempatan yang akan datang, saya akan bersama-sama Bapak, Ibu, dan Saudara belajar mengenai kehidupan yang dikuasai oleh Roh Kudus, bukan kehidupan yang dikuasai oleh keinginan dan berpusat pada diri sendiri. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang kami kasih dalam Kristus Yesus, puji syukur kami naikkan kepadamu. Kesempatan ini kami telah belajar firman-Mu, bagaimana hidup harus waspada menjalani kehidupan. Karena hidup yang berpusat pada diri sendiri selalu ada setan dan selalu hidup di dalam keinginan kedagingan, keinginan dunia. Kami berdoa ya Bapa, supaya kami mewaspadai kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Karena kehidupan yang berpusat pada diri sendiri pada hakikatnya adalah kehidupan yang berdosa. Kami rindu terus dipimpin oleh Roh-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami ingin dan kami mau Tuhan untuk hidup berkenan kepada-Mu. Hidup yang berpusat kepada Allah. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya sukacita dan damai sejahtera selalu Bapak, Ibu, dan Saudara alami dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Hiduplah berpusat kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.